Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Mata Dunia di mana kami akan mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Selama 30 menit ke depan, saya Faris Naufal akan menemani Anda dan berikut berita selengkapnya untuk Anda. Langsung saja kita mulai Mata Dunia, pemirsa. Tidak semua sekolah di Kenya memiliki laboratorium, karena itu sebuah badan pemerintah memproduksi laboratorium keliling yang lebih murah dibanding fasilitas permanen. Laboratorium bertenaga surya ini telah membantu para siswa lebih memahami bidang sains yang selama ini hanya dipelajari secara teori. If you are not able to capture the clear Paul Gitaiga adalah seorang guru di Akademi Utawala di Kenya. Hampir sepanjang karirnya sebagai guru sains, ia hanya memberikan pelajaran teori. Menurut Paul, sekolah tempatnya mengajar tidak mampu membangun laboratorium. most of the items that were there, they were only be found in books as diagrams, pictures, and a teacher may not be able even to demonstrate and to show that this is what is being taught in the course book. Namun kehadiran laboratorium keliling ini telah mendorong pelajaran sains dan proyek penelitian siswa. Laboratorium ini dibuat dari bahan lokal seperti kayu, dilengkapi dengan roda, dan tenaga surya untuk pengguna di sekolah dengan listrik terbatas atau tidak memiliki listrik. Sekolah dapat membeli laboratorium ini dengan harga sekitar $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah. Menurut produsennya, School Equipment Production Unit atau SEPU, harga ini jauh lebih murah dibanding biaya pembangunan laboratorium permanen yang bisa mencapai hampir $20.000. Siswa seperti John Mokaya merasa sangat terbantu. I got to understand many things, of which in grade 7 we used just to see from the books, but now we can have the real experience, how everything works, and due to this we can be great people in future. Menurut Sepu, laboratorium ini mudah diterapkan karena dibuat di Kenya. CEO-nya mengatakan kepada VOA, alat-alat ini dirancang dengan pemahaman guru lokal, tidak seperti produk impor. To understand the teacher training over Kenyan. Unlike if we got an innovation from outside, which we need to come and adopt it for the local environment. This is a solution that is born from within. And therefore it is going to spur more thinking, and we're even thinking of other ways that we can be able to improve it. Lebih dari 500 laboratorium keliling telah didistribusikan ke sekolah-sekolah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Sekolah dapat membayar dengan cara mencicil dan mendapat pasokan bahan kimia yang dibutuhkan secara berkala, menurut manajer penjualan Alan Weiche. The mobile laboratory is coming with accompaniments, such as the microscope. We've got assorted chemicals to be able to support the teachers and the learners to be able to do various experiments. We've got also assorted glasswares. And in terms of safety measures, it is also supplied with a fire extinguisher. Biaya pendidikan adalah masalah keuangan yang paling sering dilaporkan di Kenya dan hampir seluruh negara Afrika Sub-Sahara lainnya menurut Bank Dunia. Namun dengan inovasi-inovasi seperti ini, pihak berwenang yakin kekhawatiran seperti itu dapat ditekan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pulau Kinmen di Taiwan hanya berjarak beberapa kilometer dari Tiongkok dan jadi medan pertempuran kedua belah pihak di masa lalu. Masih banyak bekas peluru artileri yang bertebaran di pulau itu dan seorang perajin mengubahnya menjadi simbol perdamaian. Di tengah panas dan suara bising, Hu Zhendong mengubah sampah menjadi perkakas berguna. Di masa lalu, Pulau Kinmen, Taiwan merupakan medan perang. Tumbuh besar di pulau tersebut, kata Wu, peluru artileri yang ditembakkan bolak-balik antara Tiongkok dan Taiwan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. 有时候你走到外面，在田里面都会捡到嘛。有时候在挖工地的时候，也会挖到。 Ini adalah sisa-sisa perang saudara Tiongkok. 1949年这场战役，当然，国军来到了金门，也成为这里为反攻大陆的基地。 Tahun 1949,
juga merupakan tahun di mana Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di bawah Partai Komunis. Pemerintah Kuomintang yang kalah mundur ke Taiwan dan menyebutnya sebagai Republik Tiongkok. Sejak saat itu, di Kinmen yang dikuasai Kuomintang, konflik terus berlanjut dengan tembakan artileri hingga tahun 1970-an. Dengan pasokan bahan baku yang melimpah, peluru-peluru ini memiliki kehidupan baru di tangan Wu. 我们现在就是废物利用，把它做成家庭用的一些工具啦、刀具啦。 Wu perlu sekitar 30 menit untuk membuat satu pisau dan bisa membuat sekitar 60 pisau dari satu cangkang lesung. Wu telah membuat pisau selama 50 tahun dan selama itu dia telah melihat perubahan di Tiongkok. 跟我们去到台北，感觉到你就，我们就看不出它就是什么共产国家，我们觉得说他们的那个。 整个都市城市化，各种建设，各种那种，跟我们以前的想象完全是两码事，完全不一样。 Banyak penduduk Kinmen berharap seiring dengan kemajuan Tiongkok akan ada lebih banyak kesamaan antara Tiongkok dan Taiwan, meskipun keduanya berbeda secara ideologi. Wu berharap dengan mengubah apa yang tadinya merupakan sesuatu yang merusak menjadi pisau, ia dapat memotong masa lalu Kinmen yang penuh dengan kekerasan dan berharap perdamaian abadi bagi kampung halamannya. Amerika Serikat secara resmi mengadopsi kebijakan One China Policy, di mana Amerika mengakui kedaulatan Tiongkok namun tidak mengakui kedaulatannya atas Taiwan. Amerika dan Taiwan adalah sama-sama negara demokrasi, sementara Taiwan adalah mitra dagang terbesar ke-9 bagi Amerika Serikat pada tahun 2022. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Beralih kabar lain pemirsa, meski darurat pandemi telah lama berakhir, warga yang menjaga kebugaran tak sepenuhnya meninggalkan kelas olahraga online. Teknologi terkini yang menjanjikan pengalaman optimal kebugaran daring adalah teknologi realitas campuran, realitas virtual yang juga mempertimbangkan kesadaran spasial. Kelas olahraga online menjadi sebuah kelaziman, terutama sejak darurat pandemi COVID, saat kegiatan kelas olahraga tatap muka dibatasi atau dilarang. Perkembangan lebih lanjut adalah pemanfaatan teknologi realitas virtual atau VR guna memadukan kelebihan kelas tatap muka dengan kelas online. Digital fitness, it really outperforms in real life in terms of efficiencies because people can access it anywhere, anytime, and it's very low cost. But often what you trade in efficiencies, you give up in what you gain in efficiencies, you give up in experience. And so we've always looked at VR as something that would allow us to recapture some of that immersion that you sacrifice in just standard streaming digital fitness. Tapi perlu waktu untuk menyempurnakan teknologinya, termasuk yang digunakan dalam headset VR buatan Meta, Quest generasi ketiga. So we can do higher quality, we can do like more detail in the video, more frames per second. So it's going to make the experience better, more real, more like you're really there, like the experience is more exciting in that sense. Perkembangan terkini yang dimiliki Quest 3 adalah teknologi pass-through, memungkinkan pengguna menikmati apa yang disebut sebagai realitas campuran alias mixed reality, tak hanya apa yang terjadi di headset. We're using mixed reality, full color pass-through, so you can bring one of our celebrity instructors right into your own living room. And as you engage with those peripherals, you're seeing and enjoying all the social and the interactive UX elements of that virtual reality has to offer, that Quest has to offer, but you also see your real environment, so you get kind of the best of both worlds. Salah satu kelemahan berolahraga dari rumah menggunakan realitas virtual saja adalah bahwa pengguna perhatiannya begitu terpusat pada headset, maka mereka tidak bisa melihat kondisi sekitar, sehingga bisa terbentur atau tersandung perabotan dan semacamnya. Dengan realitas campuran, maka keterbatasan ini bisa diatasi dan pengguna memiliki kesadaran spasial untuk menghindari berbagai rintangan di rumah.
Ditambah lagi teknologi VR selama ini belum sepenuhnya nyaman bagi mata pengguna. With mixed reality and virtual reality in general, it's all about frame rate, and that's how if the frame rate feels good, then the user doesn't feel sick. And that's one of the fears people often have with VR in general is like, I don't want to get sick in the headset. So with these chips, we're able to process way more information at a much faster speed, and that really allows us to push the boundaries without losing frame rate so that people still feel good. Also, just in general, like the headset's literally a computer on your face. So with the better chipset, it stays a lot cooler. Pada 2024, Meta Quest mendapat saingan baru, yaitu Vision Pro buatan Apple, yang juga menjanjikan pengalaman realitas campuran. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. And immerse yourself in games on a... Selanjutnya pemirsa, para pengembang perangkat lunak di Kenya merancang sebuah aplikasi yang menurut pihak berwajib bisa membantu mencegah pencurian ponsel. Aplikasi ini akan membunyikan alarm dan memotret wajah orang yang mengambil ponsel, dan alarm hanya bisa dimatikan oleh sang pemilik ponsel. Ponsel pintar menyimpan informasi sensitif dan telah menjadi bagian penting kehidupan modern. Pencurian ponsel bisa mengganggu banyak segi kehidupan pemiliknya. Di Kenya, pencurian ponsel meningkat dan menurut polisi mencapai 21% dari kejahatan yang terjadi secara nasional di Kenya. Hal ini menjadi tantangan bagi para pengembang Kenya, yakni membuat aplikasi seluler yang menurut mereka bisa membantu melindungi ponsel dari pencuri. Aplikasi bernama Secure ini dirancang dengan opsi keamanan yang bergantung pada bagaimana ponsel pintar digunakan dan di mana diletakkan, misalnya di dalam saku atau di atas permukaan. Ibrahim Bari adalah Chief Operating Officer dari perusahaan asal California, Secure Technology Solutions. Let's say you are in an office whereby you don't necessarily trust everyone around you. You activate it and put the phone down. If someone touch the phone, it will trigger an alarm. And once an alarm is triggered, it also takes pictures of the person who had the phone. And nothing can off that alarm unless you put a PIN number that you chosen yourself as the owner of the phone. Sedikitnya 300 pengguna telah mengunduh aplikasi ini sejak diluncurkan awal Oktober menurut para pejabat Secure. Clarice Kibi mengingat saat ponselnya dicuri. It was a pickpocket, and at the time I didn't even know it was gone, because frankly it was even strapped on my chest, and I didn't know. I took something that I knew wouldn't be easily pickpocketed from, so I was shocked when I realized I don't have the phone. Menurut pakar keamanan siber Evans Mungai, ponsel yang dicuri atau dibobol bisa menyimpan data dalam jumlah besar. Evans mengatakan kepada VOA, teknologi seperti aplikasi baru ini sangat membantu tapi juga punya keterbatasan. We need to look for ways of involving larger society and even OEMs, original equipment manufacturers, to be able to execute effectively in tracking these devices from a serial number level, because at this time they are not able to execute that, and they are limited to maybe say connectivity. Sementara itu, otoritas komunikasi Kenya mengatakan mereka mendesak masyarakat mengambil langkah keamanan ekstra untuk melindungi ponsel mereka dari pencurian. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Anda masih bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, warga kota Goma di Republik Demokratik Kongo mengatakan sampah plastik dan berbagai jenis limbah lainnya semakin mencemari Danau Kivu di wilayah itu. Karena itu, sebuah perusahaan setempat berinisiatif memanfaatkan sampah plastik dari danau tersebut untuk diubah menjadi bahan bangunan. Polusi plastik mencemari banyak kota di Republik Demokratik Kongo. Di kota Goma di bagian timur dekat perbatasan dengan Rwanda, sampah plastik menyumbat kanal-kanal di Danau Kivu dan mencemari air yang biasa digunakan oleh warga untuk minum. Pave inatengenezwa takataka ya plastik. Warga Goma, Mukengere Benvenue, mendirikan Resilience for Development Group
sebuah perusahaan yang mengumpulkan sampah plastik dan mengolahnya menjadi batu bata yang dipakai untuk membangun rumah. Mimi wentuma ya kwanza kusaidia mazingira, protection environment. Ingine inasaidia kucreate kazi, kutengeneza kazi kwa vijana kama sisi, kwa mimi binafsi na kwa vijana. Mukengere melebur sampah plastik dan mengubahnya menjadi bahan untuk membangun rumah dan jalan. Menurutnya, ia kini perlu bantuan untuk membangun sebuah pabrik yang dapat menyediakan lapangan kerja bagi kaum muda. Kuna mikutano mingi, kuna wale maorganizasio mingi katika dunia, Amerika, Eropa, pasi Afrika, wale ambao wanaweza kusaidia mradi kama hiyo. Tunaweza kuwalomba nao wasaidie, waangalie Kongo. Kongo sio vita tu ya kila siku. Kongo sio mauaji tu. Kongo kuna hiyo initiative, kuna hiyo innovation iko na kuwa ya kusaidia wale ambao wanatumiwa katika vita wafanye kazi nyingine ya maana. Selama lebih dari 1 tahun, Kagaju Janvier sudah mengumpulkan sampah plastik di daerah Mugunga dekat Goma, tempat banyak mobil membuang sampah dari kota dan merusak wilayah pertanian. Menurut Kagaju, pekerjaan ini membantu menghidupi dirinya dan keluarganya. Kwangu binafsi nimeitumika ile muda wa mwaka mmoja, lakini ninaona ninapata chakula, ninapata nguo, na mtoto anaenda kumasomo, napata pesa ya kumulipia, naona inanisaidia kwa hili. Salah seorang pelanggan mengatakan ia memakai batu bata plastik untuk proyek-proyek bangunannya. Menurutnya, bisnis milik Mukengere ini bermanfaat bagi warga. Yenye mtu ana kree naye kampuni yake ya kusema kama kree pave iko anatosha bajene mukiwanja venye bangekuwa bamwizi, bangeingia mu groupe arme, anabatosha mu ile hali ya vile kusema wako banalogota ile masashe maplastiki. Mukengere mengatakan perusahaannya yang masih relatif baru ini menghasilkan antara 200 hingga 300 batu bata per hari. Dan itu tidak sebanding dengan jumlah limbah plastik yang masuk ke dalam danau. Dan itu berarti ia masih membutuhkan lebih banyak orang untuk mengembangkan proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Zen Ong, diaspora Indonesia asal Australia yang kini menetap di Los Angeles, menawarkan Awan, perpaduan es krim dan sorbet memakai bahan-bahan dasar seperti santan, air kelapa, dan gula Jawa asal Indonesia yang disukai penikmat makanan vegan dan non-vegan. Kota Los Angeles di California terkenal dengan keragaman makanan unik dari berbagai negara. Salah satunya Awan, makanan pencuci mulut sejenis es krim dengan cita rasa Indonesia. Berlokasi di daerah West Hollywood, kedai mungil ini didirikan oleh diaspora Indonesia Zen Ong bersama rekannya Tom Ivergen. Walau sekilas tampak seperti es krim, namun ternyata bukan. Technically, it's not ice cream because there's no dairy product in there. It's got the richness and thickness and mouthfeel of an ice cream, but it has the kind of clean finish like a sorbet. So we just call it Awan. All of our ice creams are very light, very smooth, very fluffy. So we thought Awan was a perfect name to kind of describe it. Lahir dan besar di Australia, Zen yang adalah seorang chef memiliki pengalaman bekerja di restoran-restoran kelas atas. Setelah pindah ke Amerika, Zen lalu merintis bisnis restoran pop-up di bawah nama Indah yang mengangkat kuliner Indonesia hingga akhirnya membuka Awan tahun 2021 lalu. Awalnya, ia hanya menjual produknya untuk dipesan lewat online. Namun, ia lalu memutuskan untuk juga membuka kedai. At least a quarter of my time at the restaurant was working on desserts. Awan memiliki 6 hingga 12 rasa yang disajikan secara bergantian setiap minggunya. Santan dan air kelapa asli Indonesia menjadi bahan dasar utama bercampur dengan beragam buah yang berasal dari petani lokal. We always have the classic that's available. We call it the classic because that's just the original flavor that we made. It's classic vanilla. So Indonesian coconut water, coconut cream, and Balinese vanilla beans. We go very heavy with the vanilla bean on this one, so it's a very pure vanilla flavor. At the moment, the citrus in California is amazing. It's the time of the year when it's kind of wrapping up. So we have Maya lemons here from Garcia Farms. Salah satu yang juga unik adalah es krim dengan parutan gula Jawa. Para pelanggan dari berbagai negara pun ikut tergiur untuk mencicipi Awan. It's just so refreshing and it's incredible.
Yeah, I love that, and the fact that I tend to gravitate towards like more dairy-free stuff. So the fact that this is dairy-free, perfect, and I love that there's that heritage behind it as well. I really appreciate that he likes to incorporate that pretty consistently. As a person of color myself, like I think it's nice to be able to share parts of your culture with people. Lantas, apa tantangan Zen dalam membangun bisnis ini, khususnya di tengah pandemi? A lot of people that consider vegan desserts don't really, because there's just been such a long history of people making bad quality ones that it's very hard to show people like, hey, you can actually have a vegan dessert that is very high quality, that gives you the same satisfaction as an experience as a traditional ice cream. Lewat karya makanannya, Zen berharap para pelanggan dapat mengenal kualitas tinggi dari produk Indonesia yang ia gunakan. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Irfan Ihsan, VOA. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi menarik lainnya di Berita Nasional TV, dan saya, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.